Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi jurnal ilmiah yang berjudul IT Planning and Business Strategy for Organizational Development. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana sih perusahaan merencanakan dan mengembangkan strategi bisnis berbasis teknologi informasi, serta bagaimana proses tersebut mampu mendukung transformasi dan keberlanjutan perusahaan. Oke, langsung saja ke slide latar belakang. Nah, jadi seiring berkembangnya era digital, pastinya perusahaan menghadapi perubahan yang semakin cepat. Organisasi perlu memiliki rencana yang jelas supaya teknologi yang diterapkan itu dapat membantu bisnis berjalan lebih efektif. Nah, tanpa perencanaan yang terarah, proses digitalisasi berpotensi menimbulkan kebingungan. Eh, oleh karena itu, perencanaan bisnis IT menjadi bagian yang krusial dalam memastikan perusahaan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus berubah. Kemudian dalam jurnal ini memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, untuk menjelaskan peran perencanaan strategi dalam penerapan teknologi informasi di perusahaan. Yang kedua, menggambarkan bagaimana model bisnis digunakan sebagai dasar untuk membangun strategi, arsitektur, dan aplikasi berbasis IT. Dan yang ketiga, untuk menguraikan cara perusahaan menghadapi resistensi atau penolakan pengguna ketika sistem dan strategi sedang diterapkan. Kemudian tantangan yang dihadapi perusahaan. Untuk tantangannya sendiri ada tiga. Yang pertama adalah perubahan dari desain bisnis lama menuju model e-bisnis seringkali membutuhkan penyesuaian yang besar di berbagai tingkat organisasi. Kemudian yang kedua, karyawan dapat merasa terbebani atau resisten ketika diminta mengikuti pola kerja yang baru yang berbasis teknologi. Kemudian tantangan yang ketiga adalah perusahaan harus memastikan bahwa strategi teknologi benar-benar mendukung tujuan bisnis dan tidak berjalan ke arah yang berbeda. Kemudian di sini ada pendekatan perencanaan bisnis dan IT. Nah, untuk menyusun strategi yang tepat, perusahaan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan. Yang pertama ada enterprise wide planning, yaitu perencanaan yang melibatkan seluruh area organisasi supaya setiap bagian memiliki arah yang sama dalam penggunaan teknologi. Yang kedua ada scenario approach yang membantu perusahaan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Selain itu, analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berpengaruh terhadap penerapan teknologi sebagai alat pendukung bisnis. Nah, jadi dengan pendekatan ini, perusahaan itu dapat menyusun strategi IT yang lebih terarah dan yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi penelitian dilakukan menggunakan survei kuantitatif di perusahaan manufaktur di Yunan, Cina. Total 263 responden dianalisis menggunakan metode SIM dengan bantuan AMOS. Instrumen yang digunakan adalah MLQ untuk mengukur kepemimpinan, OCAI untuk budaya organisasi, dan skala alignment untuk mengukur keselarasan IT bisnis. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perilaku kontingen reward berpengaruh positif terhadap alignment. Artinya penghargaan yang diberikan pemimpin meningkatkan dukungan karyawan terhadap implementasi IT. Kedua, perilaku manajemen by exception juga berpengaruh positif. Monitoring kesalahan dan tindakan korektif membantu menjaga keselarasan antara proses bisnis dan teknologi. Dari hasil adalah efeknya moderasi budaya organisasi pada market culture. Kedua, berperilaku pemimpin reward dan manajemen by exception semakin kuat dampaknya. Jika perusahaan memiliki budaya kompetitif dan berorientasi hasil pada hierarki culture, budaya ini memperkuat pengaruh reward terhadap alignment,
tetapi tidak memperkuat pengaruh manajemen by exception. Artinya kultur birokratis hanya sesuai untuk beberapa perilaku pemimpin saja, tidak semuanya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam menyatukan proses bisnis dan teknologi. Penghargaan, pengawasan, dan komunikasi yang jelas membuat adopsi teknologi lebih diterima karyawan. Selain itu, keberhasilan alignment tidak hanya tergantung pemimpin, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi. Dari implikasi teoritis, secara teoritis penelitian ini memperluas kajian IT business alignment dengan dengan memasukkan perspektif kepemimpinan dan budaya. Temuan ini memberikan gambaran baru bahwa alignment bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan sikap, perilaku, dan nilai-nilai perusahaan. Dari implikasi praktis bagi perusahaan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemimpin perlu membangun sistem reward yang mendukung adaptasi teknologi. Kedua, perusahaan perlu memperkuat budaya kompetitif dan produktif. Ketiga, perusahaan harus mengurangi birokrasi berlebihan yang bisa menghambat penerapan IT. Itu saja dari saya.